Selamat datang di channel. Kamu tanya. Jadi di sini kamu akan bisa dapetin jawaban dari pertanyaan yang biasanya bisa ditanyain ke kakak di rumah. Cuman mungkin karena kamu nggak punya kakak atau ada orang-orang rumah memang nggak tahu. Nah itu bisa ditanyain di sini. Misalnya pertanyaan ini nih, cara masuk kampus impian. Ini dulu saya bingung soalnya saya adalah orang yang pertama kuliah di keluarga saya walaupun saya anak bungsu. Jadi bingung kan mau nanya ke siapa. Jadi saya dulu cari-cari sendiri dan kadang nggak nemu jawabannya. Nah, makanya saya pengen sharing di sini supaya yang ngalamin hal yang sama bisa kebantu. Jadi nggak usah panjang lebar, mari kita mulai aja di... Kamu tanya. Nah, sekarang kita akan membahas 5 tahap atau 5 step yang harus dilakukan agar kita bisa masuk ke kampus impian kita. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu tetapin why. Tetapin kenapanya, alasan personalnya. Jadi, kalian harus tahu kenapa kalian pengen masuk ke suatu jurusan tertentu. Jangan karena ikut temen atau disuruh orang tua dan hal-hal yang berasal dari faktor eksternal lainnya. Karena motivasi itu bakalan naik turun, percaya deh. Jadi, kalau misalnya nggak ada motivasi internal, ya bakalan rada repot nanti ke depannya. Jadi, kalaupun mau ikut kakak misalnya, ya karena memang pasti ada alasan-alasan kayak gitu ya. Tuh kakak saya di jurusan itu keren nih gitu. Tetap harus ada alasan personalnya. Misalnya nih, oh saya pengen ke situ karena jurusan itu tuh S2-nya itu cuman ada di Belanda doang dan saya pengen ke Belanda. Jadi kalau saya berprestasi di situ, saya bisa dapat beasiswa ke Belanda. Personal kan? Atau misalnya saya sih ujungnya pengen jadi pengusaha. Jadi mungkin saya harus masuk jurusan manajemen. Jadi saya tahu bagaimana menge-manage suatu perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya seperti itu. Atau aduh, saya ujung-ujungnya sih kagum sih sama para pegawai KPK misalnya. Saya pengen suatu saat kerja di sana. Mungkin saya harus ngambil jurusan hukum supaya saya tahu masalah hukum, atau mungkin jurusan akuntansi supaya saya bisa jadi auditor, bisa jadi forensik audit, terus masuk ke sana deh. Jadi seperti itu, harus ada alasan personalnya, karena motivasi bakal naik turun dan kalian bakalan butuh banget alasan-alasan yang berasal dari diri kalian sendiri. Lalu yang nomor 2 adalah list kampus-kampus terbaik di jurusan itu. Terus bikin 3 prioritas. Yang pertama adalah kampus yang paling keren. Yang kedua adalah kampus yang buat kalian bagus, tapi memang bukan yang pertama kayak yang pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah kampus yang kalian pede bakalan masuk. Jadi kalian pikir, oh saya bisa lah kalau ke situ. Nah, tetapi kalau misalnya kalian lagi belajar, itu targetnya tetap untuk kampus yang pertama itu. Pas belajar, ingat aja betapa kerennya kampus itu. Pas lagi capek misalnya, ingat bahwa saingan-saingan kamu juga ya capek juga. Dan para pemenang selalu ambil extra mile. Pas lain capek dan rebahan aja, dia terus belajar. Nah, untuk masalah jurusannya itu, ini bisa nanya ke orang-orang yang udah kuliah di jurusan tersebut. Karena mereka biasanya tahu urutan-urutan atau prioritas kampusnya. Atau kalau sekarang bisa cari di internet sih. Kenapa ini perlu? Soalnya tiap jurusan itu ada keunikannya sendiri. Misal nih, emang sih kampus A itu peringkatnya peringkat 1 se-Indonesia. Tapi jurusannya itu belum tentu dia yang terbaik. Karena bisa aja untuk jurusan spesifik, kampus yang misalnya peringkat 10 atau 15 misalnya itu yang terbaik di jurusan itu. Karena memang terkadang tiap kampus itu ada spesialisasinya tertentu. Ada yang bagus di sainsnya, ada yang bagus di hukumnya misalnya. Seperti itu. Jadi yang nomor 2 adalah list kampus-kampus terbaik di jurusan itu, terus bikin 3 prioritas yang tadi. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah sesimpel tanya orang yang udah kuliah di sana. Terus tanya pengalaman dia kuliah di sana gimana, terus cara dia nembus kuliah di sana kayak gimana. Percaya nggak? Mayoritas orang tuh seneng kalau ditanya kayak ginian. Ya, termasuk saya, makanya saya buat channel. Mereka bakal ngasih tips detail banget yang orang lain nggak tahu. Dan ini bakal jadi advantage buat kamu.
Terus kalau gitu mungkin nanya, kenapa orang lain gak nanya? Ya biasanya karena malu atau malas aja sih sebenarnya. Ini juga yang nonton nih, saya yakin paling cuma 10% yang bakal lakuin tips ini. Dan mudah-mudahan itu kamu, karena ini bakal jadi advantage gede. Misal nih ya, kasih contoh. Misalnya untuk ujian ke satu kampus, apakah itu lewat UTBK, Mandiri, atau apapun itu misalnya ada 3 topik. Misalnya bahasa Inggris, matematika, terus pengetahuan umum misalnya. Dengan nanya ke orang tersebut, kamu bakalan tahu tipe-tipenya yang harus dipelajarin itu yang kayak gimana. Terus lebih baik fokus ke ujian yang mana. Misalnya, yang bahasa Inggris nih yang paling susah. Kamu fokus di situ aja. Atau mereka juga bakal ngasih tahu buku apa yang paling bagus buat belajar. Bahkan bisa dipinjemin bahkan. Terus nanti strategi di ujian kayak gimana? Apakah pilihan gandanya yang difokusin atau apakah yang hitungan yang difokusin? Pokoknya hal-hal detail yang bakal sangat membantu kalian. Ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa jadi advantage gede buat kalian. Terus mungkin kalian bilang, aduh nggak ada yang tahu nih. Ya usahalah. Saya pun kayak gitu, saya nggak tahu siapa-siapa di jurusan itu, bahkan di kampus itu. Karena kan yang pertama kata juga. Karena itu saya tanya-tanya sendiri aja. Apalagi zaman dulu kan lebih rumit lah. Kalau sekarang sih bisa lewat WhatsApp atau DM di sosial media, hal-hal kecil kayak gitu, itu tuh gede banget dampaknya. Trust me. Intinya adalah kalian harus ngelakuin extra mile dibanding kompetitor kalian. Jadi inti dari yang ketiga ini adalah info dari orang yang sudah ngelakuin dan ngelewatin itu semua. Sangatlah jadi advantage buat kalian. Jadi kalaupun kalian misalnya nanya ke 5 orang atau 10 orang dan yang jawab misalnya cuma 3 orang, itu sangat-sangat jadi keunggulan. Nah, yang berikutnya adalah nomor 4 adalah buat list atau daftar rencana yang bakal kalian lakukan. Ini nih yang penting banget nih. Karena katanya persiapan tuh udah 50% dari kesuksesan. Jadi siapa yang mempersiapkan dia lebih oke, kemungkinan untuk berhasilnya bakalan lebih bagus. Nih, jadi dari hasil cari tahu dan ngobrol sana sini tadi, bikin deh rencana detail. Apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus dipelajarin, terus bikin timeline. Misal nih yang harus disiapin adalah entah ya, surat kelakuan baik, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan dari sekolah, dan lain-lainnya itu. Itu siapin dari seawal mungkin. Percaya deh, karena hal-hal kayak gitu nanti bakalan jadi masalah dan ribet kalau dilakuin di akhir-akhir. Mending akhir-akhir itu fokus buat belajar di ujian ya kan. Lalu yang berikutnya yang harus disiapin adalah lihat apa yang perlu dipelajari. Misalnya nih setelah ngobrol dengan senior yang udah di sana, misalnya ada 3 yang ujiannya nanti itu matematika, bahasa Inggris, atau terus berikutnya adalah TPA. Nah, kalian bikinlah bikin jadwal belajar. Tapi kuncinya kalau bikin jadwal belajar itu ada 2. Yang pertama, jadwalnya itu masuk akal, dan yang kedua konsisten. Masuk akal itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi nggak usah lah itu kalian bikin daftar, pokoknya saya 18 jam sehari. Kalau misalnya nggak mampu, kalian bakalan malahan jadi males. Makanya kalau misalnya mampunya cuma 2 jam pagi dan 2 jam malam, ya nggak apa-apa, segitu aja. Tapi kuncinya adalah konsisten. Itu dilakuin beneran tiap hari. Jangan ada yang bolong. Cobain aja dulu seminggu, bisa atau enggak. Kalau misalnya itu terlalu berat, ya bisa di adjust lah, disesuaikan. Walaupun katanya sih kalau mau jadi kebiasaan itu harus dilakuin 3 minggu baru bisa jadi kebiasaan. Tapi awalnya seminggu juga nggak apa-apa kok. Lalu berikutnya kalian juga harus tahu cara belajar yang efektif itu kayak gimana. Nah, kalian bisa cek di video lain di kita yang membahas mengenai cara belajar efektif ya. Tapi saya bahas sedikit di sini. Misalnya kalian bertanya-nya, ini perlu les atau enggak sih? Perlu belajar kelompok atau enggak sih? Atau sendiri aja gitu, lebih baik. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu cara belajar yang cocok sama kita. Karena tiap orang beda. Ya, jadi kamu nggak perlu ngelihat, si orang itu lesnya sampai 4. Apakah kita harus kayak gitu? Nggak apa-apa. Karena saya dulu juga nggak les. Karena saya tahu itu yang cocok sama saya. Ya, selain memang nggak bisa bayar. Jadi misalnya kuncinya adalah kita harus tahu cara belajar yang cocok.
Kalau misalnya kamu nyamannya belajar sendiri ya nggak apa-apa. Jangan mikirin orang kayak gimana. Kan yang tahu yang paling cocok ya kamu juga. Ada yang harus baca buku misalnya untuk belajarnya, ada yang harus nonton video, ada yang harus drilling soal, itu beda-beda. Cuman saran saya nih, walaupun misalnya kamu introvert banget yang harus sendiri, kayak saya kayak gitu, tetap perlu ada 1 atau 2 momen buat belajar bareng. Itu fungsinya buat bertukar info dengan teman-teman yang sesama berjuang dan juga untuk saling ngajarin. Percaya deh, karena kita kan nggak bisa tahu semua ini ya, nggak bisa tahu semua area yang bakal diujianin. Pasti teman kalian ada yang lebih tahu di bidang tertentu. Ya, tapi itu pun nggak harus tiap hari. Jadi kalau saya misalnya nih banyak belajar sendirinya, tapi tetap ada momen buat ngumpul. Dan sekali lagi saya ulang lagi, yang paling penting tuh, yang satu ada rencana hariannya. Jadi hari ini belajar apa, besoknya belajar apa, besoknya belajar apa lagi, besoknya belajar apa lagi, kayak gitu. Dan konsisten, lakuin tiap hari. Sekali lagi, konsisten. Ini yang bakal ngebedain banget. Nah, sekarang nomor 5 atau nomor terakhir. Dan tambah nomor 5 ini, semua 4 hal yang tadi itu sangat nggak berguna dan sia-sia aja. Jadi nomor 5 adalah lakukan hari ini juga. Mulai dari hari ini juga. Setelah nonton video ini langsung lakuin. Jangan terus nonton YouTube sampai sore gitu. Walaupun nonton YouTube-nya juga nonton YouTube mengenai tips dan trik UTBK lah, tips dan trik ujian ke kampus lah. Karena kadang kita ngerasa info kita nggak cukup. Perlu lihat video yang lain, perlu ngecek yang lain di internet kayak gitu. Dan saya kasih tahu aja, itu ilusi. Kita ngerasa produktif, tapi sebenarnya itu nggak produktif. Itu ada fenomenanya tersendiri. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Oh ya, satu lagi tips tambahan aja nih buat ngemotivasi. Biasanya sih itu walaupun ini terlihat agak klise, itu works sih. Jadi kayak nempel foto kampus idaman kalian supaya kalian selalu bisa lihat. Bisa jadi wallpaper handphone, atau kalau misalnya saya personal sih waktu itu jadiin wallpaper di laptop. Jadi kalau misalnya lagi capek atau lagi pengen nonton Netflix atau YouTube yang nggak jelas, bisa kita lihat itu dan ingat lagi faktor why, tadi faktor yang pertama kenapa kita pengen ke sana. Nah, sebenarnya 5 hal ini adalah 5 hal yang simple, cuman akan sangat jarang yang bakal ngelakuinnya. Jadi mudah-mudahan kamu yang ngelakuinnya dan bisa jadi advantage buat kalian dan kalian bisa masuk ke kampus impian kalian. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di-share, like, and di-subscribe. Dan kita bakal banyak lagi video-video lainnya. Terus, kalau kalian pengen nanya sesuatu, bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Oke? Good luck dan semoga kalian masuk ke kampus idaman kalian.